Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah pertemuan 4 masih dengan saya Bu Embun. Semoga kalian sehat semua dan dalam lindungan Allah ya. Di pertemuan 4 ini tetap semangat berpuasa di hari kelima Ramadan. Insya Allah kalau kalian ikhlas untuk belajar itu akan dapat pahalanya. Amin. Di pertemuan 4 akan kita bahas mengenai manajemen biaya dan MSDM proyek. Yang pertama, manajemen biaya, pengertiannya adalah apa sih biaya? Biaya adalah yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan atau yang harus dikorbankan. Lalu biaya ini biasanya berbentuk uang. Manajemen biaya proyek adalah kegiatan untuk memastikan bahwa proyek sesuai dengan anggaran, makanya perlu di manajemen. Proses yang dilakukan dalam manajemen biaya proyek, yang pertama perencanaan sumber daya. Jadi ditentukan sumber daya apa saja, lalu berapa jumlahnya. Dan perkiraan biaya ini disusun anggaran-anggaran yang untuk sesuai alokasinya untuk penyelesaian proyek. Yang ketiga adalah penganggaran biaya, baseline sebagai ukuran kinerja. Jadi ada dasarnya biaya yang harus ditetapkan, tidak boleh melebihi. Pengendalian biaya ini adalah jika ada perubahan-perubahan pada anggaran proyek, ini perlu dipikirkan lebih lanjut. Prinsip dasar manajemen biaya yang pertama laba atau profit. Nah, ini adalah pendapatan dikurangi biaya. Jadi kalian dapatnya berapa, nanti dikurangi biaya yang keluar, itu adalah laba kalian. Yang kedua adalah siklus hidup biaya. Ini adalah perkiraan secara menyeluruh selama umur proyek, meliputi biaya pengembangan dan dukungan. Itu siklus hidup ya, selama proyek atau proyek berlangsung atau dijalankan. Yang C adalah analisis arus kas. Arus kas ini adalah menetapkan biaya manfaat dan arus kas tahunan. Jadi arus kas ini dibuat tahunan. Yang keempat, biaya langsung. Ini yang terkait langsung dengan proyek seperti gaji, pembelian hardware, dan lain-lain. Kalau yang tidak langsung berarti tidak terkait langsung dengan proyek tetapi dapat ditelusuri secara tepat. Contohnya tagihan listrik perusahaan atau bisa jadi tagihan telepon. Perkiraan biaya. Perkiraan biaya ini atau estimasi biaya adalah memperkirakan jumlah biaya yang diperlukan atas dasar informasi yang tersedia pada waktu itu. Sedangkan anggaran ini apa sih? Anggaran adalah perencanaan terinci dari perkiraan biaya tersebut tadi yang dikaitkan dengan waktu pengerjaan proyek. Tipe perkiraan biaya yang pertama, perkiraan gambaran kasar. Perkiraan gambaran kasar ini adalah apa yang dikenakan biaya dalam proyek, lalu proyek ini akan dikerjakan waktunya selama 3-5 tahun. Yang kedua, perkiraan anggaran, ini ada alokasi dana dan waktunya 1-2 tahun. Yang ketiga, perkiraan definitif. Ini perkiraan sebenarnya, definitif itu berupa definisi ya, jadi isinya itu berupa rincian atau detail untuk pembelian dan memperkirakan biaya akhir proyek ini berapa. Dibuat 1 tahun atau kurang. Teknik perkiraan biaya ada beberapa teknik. Yang pertama top down. Menggunakan harga real proyek yang pernah dikerjakan. Jadi mungkin sebelumnya kita dapat proyek yang sama, jadi digunakan sebelumnya, misalkan proyek yang sebelumnya dengan judul yang sama, dengan tema yang sama, misalkan 5 juta, maka selanjutnya 5 juta. Tapi dilihat juga dari tingkat kesulitannya. Yang kedua adalah pendekatan bottom up. Pendekatan bottom up ini menaksir materi pekerjaan secara rinci dan menjumlahkan secara keseluruhan untuk menentukan biaya total. Jadi kalau misalkan ada proyek, kita dilihat dulu kira-kira apa saja yang akan dikerjakan, lalu baru dapat diperkirakan biayanya. Yang ketiga, pendekatan parametrik. Pendekatan parametrik ini perkiraan biaya proyek dengan menggunakan model matematika berdasarkan variabel atau karakteristik proyek. Jadi nanti ini ada variabel-variabel yang dapat menentukan penyelesaian proyek. Itu
itu yang akan dihitung. Masalah yang berkaitan dengan perkiraan biaya yang pertama, aktivitas pekerjaan. Itu pasti akan mempengaruhi perkiraan biaya. Semakin banyak aktivitas, maka semakin banyak biayanya. Yang kedua, sedikit pengalaman. Nah, ini bisa jadi kalau misalkan yang memperkirakan biaya belum pernah pengalaman di proyek sebelumnya, maka bisa jadi anggaran membengkak ataupun salah. Yang ketiga adalah banyak orang yang meremehkan perkiraan biaya ini, sehingga pada akhirnya pada akhirnya penyelesaian proyek di luar dari anggaran. Yang keempat adalah pihak manajemen menginginkan informasi jumlah biaya proyek dan bukan perkiraan real atas suatu proyek. Jadi dia hanya menginginkan informasi jumlah biaya proyek saja. Penganggaran biaya ini biasanya melibatkan alokasi perkiraan biaya proyek ke item materi pekerjaan. Jadi penganggaran biaya ini dilihat juga dari item-item pekerjaannya sehingga menjadi suatu pedoman. Pertimbangannya adalah yang pertama, ruang lingkup atau cakupan proyek. Semakin besar ruang lingkupnya, maka semakin besar biayanya. WBS dan penjelasannya ini dapat dibuat seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Yang ketiga adalah estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukung. Nah, ini diestimasi sesuai dengan cakupan proyek tadi. Lalu jadwal proyek. Jadwal proyek ini adalah setiap periode, ini juga menjadi pertimbangan dalam menyusun anggaran. Yang kelima, kalender sumber daya, kalender SDM-nya mungkin kapan mengerjakan programming atau kapan analis. Nah, itu juga mempengaruhi biaya. Yang keenam, kontrak berkaitan dengan produk atau hasil apa saja yang telah dibeli dan berapa biayanya. Pengendalian biaya, prosesnya adalah yang pertama dimonitoring, jadi dikendalikan apakah misalkan satu aktivitas sudah melebihi anggaran, itu perlu dikaji ulang. Yang kedua, memastikan sudah tercakup perubahannya dalam anggaran biaya. Jadi kalau ada perubahan itu harus direvisi dalam anggaran, jangan sampai tidak tertulis. Yang ketiga, informasi kepada stakeholder. Kalau ada perubahan, kita harus menginformasikan kepada stakeholder proyek yang mempengaruhi biaya proyek. Alat penting dalam pengendalian adalah earned value management. Jadi manajemen pengeluaran nilai atau pengeluaran uang. Manajemen SDM proyek. Apa yang dimaksud dengan manajemen SDM proyek? Ini berhubungan dengan kegiatan untuk efektivitas orang-orang yang terlibat dalam proyek, meliputi stakeholder, contohnya sponsor, pelanggan, anggota tim, staf pendukung, pemasok, dan sebagainya. Manajemen SDM meliputi 4 proses. Yang pertama adalah mengembangkan rencana SDM. Jadi ini melibatkan identifikasi dan dokumentasi peran proyek. Outputnya adalah rencana SDM. Yang kedua, pengadaan tim proyek. Pengadaan tim proyek ini kita akan mencari personil yang sesuai yang akan bekerja pada proyek. Outputnya adalah tugas staf proyek, matriks sumber daya, dan rencana perbaikan pengelolaan proyek. Yang ketiga, mengembangkan tim proyek. Mengembangkan tim proyek ini adalah membangun keterampilan dari orang-orang yang akan bekerja di proyek. Outputnya adalah penilaian kinerja tim. Jadi bisa jadi berupa mungkin sertifikasi ya. Yang keempat, mengelola tim proyek. Mengelola tim proyek ini memotivasi dengan menilai, memberikan umpan balik, dan penyelesaian masalah dalam koordinasi untuk membantu meningkatkan kinerja proyek. Outputnya adalah faktor perubahan lingkungan perusahaan, perubahan aset, serta permintaan perubahan. Yang kedua ini mengembangkan rencana SDM. Mengembangkan rencana SDM ini berupa bagan organisasi proyek, itu rencana SDM, lalu informasi rinci tentang peran dan tanggung jawab, dan rencana manajemen kepegawaian. Jadi ada di dalamnya itu ada tanggung jawab, ada orangnya siapa saja. Proyek IT-nya untuk yang besar, tapi kalau yang lebih kecil tidak memiliki wakil manajer proyek. Kalau yang besar ada. Kerangka kerja dan prosesnya terdiri dari yang pertama,
penyelesaian persyaratan proyek. Yang kedua, menentukan bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Jadi rencana SDM ini berisi semua itu. Yang ketiga, membagi pekerjaan dalam beberapa elemen dan menetapkan tanggung jawab pekerjaan. Itu isi dalam rinciannya semua. Intinya di dalam itu ada orang dan ada tanggung jawabnya. Project Organizational Charts adalah bagan organisasi proyek. Yang pertama tadi dari manajer proyek, lalu yang kedua deputy project manager, lalu yang selanjutnya ada sistem engineering, independent test group dan sebagainya, bisa dilihat di sini. Yang ketiga ada sebagai sub project manager 1, manager 2 dan manager ini jika skup proyeknya itu besar ya. Manajemen SDM yang pertama stakeholder. Stakeholder ini ada yang namanya manajer senior. Ini hanya mendefinisikan isu-isu bisnis yang memiliki pengaruh signifikan pada proyek. Yang kedua, teknis, manajer proyek atau teknis. Ini adalah merencanakan, memotivasi, mengatur, dan mengontrol para praktisi yang melakukan pekerjaan IT. Jadi dia pekerjaannya mengontrol ya, mengendalikan apakah pekerjaannya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan tadi di rencana SDM. Yang ketiga ini praktisi. Praktisi ini adalah yang mempunyai keterampilan teknis dan dia yang membuat proyek tersebut merekayasa sebuah produk. Yang keempat ini pelanggan, ini menentukan kebutuhan IT, jadi dia dapat meminta apa saja yang harus dibuat. Yang terakhir pemakai akhir, ini yang berinteraksi langsung dengan IT. Contohnya kalau di Shopee itu ya pembelinya atau mungkin penjualnya, itu pemakai akhir. Manajer proyek, keahlian yang dimiliki manajer proyek. Yang pertama keahlian teknis. Teknis itu dapat mengkonfigurasi komponen-komponen sistem informasi, lalu dapat memanajemen data untuk seperti backup dan recovery, lalu teknik pemodelannya, data mining. Yang ketiga ini manajemen informasi. Informasi ini berisi tentang kebutuhan-kebutuhan informasi dan bagaimana cara mendapatkan serta memeliharanya. Keahlian teknis yang selanjutnya adalah manajer ini dapat merencanakan serta mengatur strategi untuk pemantauan dan evaluasi seperti disaster recovery, lalu IT baseline assessment dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang tidak diduga seperti mungkin server error atau apa, jadi manajer ini punya keahlian teknis bagaimana strategi untuk mengatasinya. Yang kelima adalah keamanan jaringan dan SI atau sistem informasi. Ini berisi tentang penyusunan rencana keamanan informasi dan pemulihannya. Jika tadi terjadi sesuatu ya, jadi harus benar-benar aman proyek yang dibuat. Yang keenam arsitektur TI, itu arsitektur berisi arsitektur biasanya jaringan, hardware dan maupun software. Yang ketujuh penilaian kinerja TI, ini penilaian kinerja dari tim-tim yang sudah bekerja di proyek tersebut. Keahlian teknis yang selanjutnya adalah desain infrastruktur. Ini adalah desain dari topologi jaringan, lalu telekomunikasi, standar dan protokol. Yang kesembilan integrasi sistem, jadi sistem yang banyak seperti software hardware tadi ya, seperti tim atau biaya dan lainnya itu dapat diintegrasikan menjadi satu. Yang ke-10 siklus hidup sistem, ini sudah kita pelajari di mata kuliah yang lain, itu siklus hidup ada waterfall, ada SDLC dan lainnya. Yang ke-11 adalah pemahaman teknologi. Jadi teknologi, bagaimana teknologi yang lama dan yang terbaru itu harus dapat dipahami dan mempunyai keahlian teknis tersebut. Keahlian manajemen. Nah, ini ada banyak sekali ya. Yang pertama ini ada dapat merencanakan, lalu dapat merekrut staf, dapat bernegosiasi, lalu juga dapat mengestimasi biaya yang akurat, jangan sampai biayanya kurang dari yang diperkirakan. Kalau lebih alhamdulillah berarti laba. Yang kelima adalah pelaksanaan proyeknya bagaimana dan pengendaliannya. Yang keenam prestasi dan pelaporan yang komunikatif, jadi dia dapat melaporkan apa-apa saja yang terjadi selama pengerjaan proyek.
dapat mempunyai sifat pemimpin, juga dapat menganalisis resiko-resiko di awal ya, lalu mengambil keputusan. Yang kesembilan, tadi mengambil keputusan berhubungan dengan penanganan masalah, dan yang ke-10 dapat meningkatkan kinerja tim. Jadi kalau misalkan timnya males, bagaimana, atau misalkan ada tim yang sakit, bagaimana cara mengatasinya. Yang ke-11, manajemen perubahan dalam organisasi. Nah, ini tadi karena mungkin sakit, bisa jadi organisasinya berubah atau timnya. Atau memang keahlian tim tersebut kurang, itu bisa diganti. Keahlian menangani situasi yang pertama, kalau misalkan situasinya bisa jadi aman atau tidak aman ya, atau tadi pekerjaannya di luar dari timeline itu, maka harus punya keahlian menangani situasi. Yang pertama fleksibel, yang kedua keras dan tegas tadi terhadap tim jika dia mengerjakan di luar dari timeline. Kreatif mungkin saja bisa mengganti tim atau bisa membackup. Yang keempat, menyerap banyak data dan berbagai sumber, jadi data dari mana saja sehingga dia bisa mengatasi masalah, mempunyai solusi. Yang kelima, sabar, jadi tidak terlalu emosi terhadap semua yang terjadi pada proyek. Dan yang keenam, mampu menangani banyak tekanan. Tekanan ini biasanya tuh deadline itu dari si pelanggan tadi. Karakteristik dimiliki oleh manajer proyek atau HMON. Yang pertama itu pastinya dapat pemecahan masalah, tadi sudah saya jelaskan ya. Yang kedua, identitas manajerial, maksudnya ini dapat bertanggung jawab atas proyek. Jadi kalau misalkan proyeknya tidak selesai, itu jangan kabur. Yang selanjutnya adalah prestasi, ini pernah kompeten atau berprestasi terhadap kerja tim proyek atau terhadap proyek-proyek sebelumnya. Yang selanjutnya, pengaruh pembentukan tim, ini harus mampu mempengaruhi orang lain secara verbal ataupun non-verbal. Kemampuan yang dimiliki pemimpin tim menurut J. Weinberg, yang pertama adalah memotivasi tim, memberikan dorongan jika tim mungkin si proyeknya belum selesai, bagaimana memotivasi agar mereka tetap dapat mengerjakan. Yang kedua, organisasi, kemampuan untuk membentuk struktur organisasi, jadi dia tahu orang-orang tersebut keahliannya di mana, lalu harus diletakkan di mana. Ide atau inovasi ini adalah memberikan kreativitas, batas-batas yang ditetapkan untuk produk yang dihasilkan. Jadi kalau misalkan produknya sudah jadi, dia bisa melihat lalu bisa berkreatif, berinovasi atau mempunyai ide yang baru untuk menambahkan fitur-fitur tertentu. Tim proyek IT, struktur tim ini tergantung sesuai dengan gaya kepemimpinan organisasi ya, jadi sesuai dengan pemimpinnya. Faktor pertimbangan saat merencanakan struktur tim adalah yang pertama, kesulitan masalah yang harus dipecahkan. Nah, ini berarti timnya harus benar-benar ahli semua agar tidak ada kesulitan masalah. Yang kedua adalah ukuran proyek, semakin besar proyek maka timnya harus semakin ahli ataupun semakin banyak. Yang ketiga, kepastian waktu. Ini waktunya tadi sudah direncanakan di timeline tadi secara bersama-sama. Yang keempat, tahapan dalam pemecahan masalah. Yang kelima, kebutuhan terhadap kualitas produk yang akan dihasilkan. Yang keenam adalah komunikasi, ini sangat penting, terutama mengadakan rapat ataupun rapat boleh dilakukan tapi tidak boleh terlalu sering karena akan mengganggu kinerja dari tim tersebut. Tahap perkembangan tim, ini berdasarkan model Tuckman. Yang pertama forming, pengenalan anggota tim sebagai tim baru. Yang kedua storming, ini adalah pendapat yang berbeda-beda. Storming ini seperti badai berarti ya, jadi pendapat yang berbeda sehingga menimbulkan konflik. Yang ketiga norming, ini jika dicapai, norming ini berasal dari kata normal, jadi dicapai setelah anggota tim berkolaborasi, bekerja sama dan dapat memecahkan konflik. Yang keempat performing, ini adalah tekanan untuk mencapai tujuan tim. Jadi si tim ini mampu mengelola tugas-tugas yang lebih kompleks, mampu menunjukkan bagaimana keahlian mereka. Yang kelima adjourning,
tim melakukan break-up setelah berhasil mencapai tujuan. Jadi ini dibutuhkan refleksi ya. Tim itu bukan hanya bekerja tapi butuh otaknya untuk refresh. Ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan. Kalian kerjakan di Word, lalu nanti di-convert ke PDF. Jangan lupa di-upload ke Google Drive, lalu linknya di-kopas ke MyBase. Ini nomor 1. Nomor 2, 3, nomor 4, dan yang terakhir adalah nomor 5. Untuk pengerjaannya boleh jawabannya saja, atau kalau ingin menyimpan soalnya kalian bisa ketikkan soalnya lalu jawabannya apa. Demikian penjelasan saya hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika mungkin penjelasan saya ada yang kurang paham, silahkan boleh dijapri. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.